Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menciptakan puisi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nuratin, saya sendiri Intan Soleha, dan Berliana Puspita Ruby. Sebelum masuk ke materi, yuk mari kita simak apa aja capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Capaian pembelajaran materi kali ini yakni peserta didik terampil dan terbiasa menulis indah. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menciptakan puisi sendiri dan memasukkan majas ke dalam puisinya. Dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menciptakan sebuah puisi. Oke adik-adik, yuk langsung saja kita masuk ke materi bagaimana sih menciptakan puisi itu. Unsur pembangun puisi. Puisi memiliki unsur pembangun yang menjalin atau saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Di dalam puisi, terdapat unsur pembangun diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Penjabarannya disajikan sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra dan mempengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Unsur intrinsik puisi yang pertama yakni diksi. Diksi atau pilihan kata. Dalam puisi, penyair harus cermat dalam memilih kata-kata sebab kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Yang kedua, imaji. Imaji adalah penggunaan kata yang konkret dan khas. Imaji yang ditimbulkan ada 3 macam, yakni imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil atau cita rasa. Yang ketiga, ada bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Dalam menulis puisi, penyair menggunakan aneka majas dan gaya bahasa. Beberapa majas dan gaya bahasa yang sering dipakai dalam puisi adalah majas metafora, simile, dan repetisi. Majas diartikan sebagai kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain yang bersifat sama. Majas menciptakan efek estetika dalam sebuah puisi. Terdapat banyak sekali jenis majas, tetapi pada bagian ini, kalian hanya akan mempelajari 3 majas saja, yaitu majas metafora, simile, dan repetisi. Majas yang pertama yakni majas metafora. Metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau arti kiasan. Majas ini biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dan benda atau antara orang dan benda. Kemudian yang kedua ada simile. Simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya seperti sama, sebagai, bagaikan,
bak, laksana, dan umpama. Kemudian yang ketiga ada repetisi. Repetisi diartikan sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Pada unsur intrinsik puisi yang keempat, yakni bunyi atau suara. Bunyi yang menyenangkan, misalnya musik, sedangkan bunyi yang menimbulkan kengerian, misalnya angin puting beliung. Ada bunyi yang menimbulkan efek tenang, namun ada juga yang membuat kita takut atau terkejut. Untuk menimbulkan efek nuansa tertentu, banyak penyair mempergunakan kata-kata tertentu untuk memperoleh efek nuansa yang berbeda. Pada unsur intrinsik yang kelima adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang-ulang baik pada akhir baris, awal atau tengah yang tujuannya adalah menumbuhkan efek keindahan. Pada unsur intrinsik yang keenam ada ritme. Ritme adalah pengulangan bunyi yang terus-terusan dan tertata rapi menyerupai alunan musik. Dalam hal ini, susunan irama akan kelihatan menyenangkan jika penataan bunyi tidak monoton dan tidak mendapatkan penekanan-penekanan di bagian tertentu, sehingga menimbulkan kenikmatan bagi pembaca atau penikmatnya. Pada unsur intrinsik yang terakhir yakni ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang. Di dalam tema dapat ditemukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, namun mempengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Yang pertama, ada aspek historis, yaitu sebagai upaya memahami unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam suatu puisi. Terdapat beberapa tahapan, yaitu memahami tahun, kalau mungkin tanggal dan bulan puisi itu diciptakan atau diterbitkan. Yang kedua, memahami peristiwa historis yang terjadi pada masa itu. Yang ketiga, memahami peranan penyairnya. Yang kelima, membaca puisi secara keseluruhan dan menghubungkan peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi lahirnya puisi itu dengan gagasan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ada psikologis. Aspek psikologis ini, karya sastra sangat berkaitan erat karena sastra berkaitan dengan kejiwaan manusia. Diperlukan pengetahuan tentang teori-teori dalam psikologi untuk mendapat menguak watak tokoh dan hukum kualitas plot, sehingga dapat memperjelas kandungan nilai sastra pada karya sastra yang kita baca. Yang ketiga, ada hubungan timbal balik antara sastra dan filsafat. Karya filsafat dapat memberikan pengaruh kepada sastrawan dan ahli filsafat dapat dipengaruhi oleh karya sastra. Kalian sudah mempelajari unsur-unsur puisi dan pesan yang ada di dalamnya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang saatnya kalian menciptakan puisi sendiri. Jangan merasa cemas dengan kemampuan kalian. Pada dasarnya, setiap orang bisa menulis puisi karena mereka memiliki perasaan dan pikiran yang ingin dicurahkan. Jika kalian masih bingung memulainya, kalian dapat mengikuti langkah-langkah membuat puisi berikut. Yang pertama, ada menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. 5 langkah menciptakan puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, temukan satu hal yang paling mengesankan. Contoh, kalian pernah ke sebuah desa dan kalian sangat terkesan dengan desa tersebut. Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Contohnya, kalian terkesan dengan kolam-kolam ikan di halaman rumah penduduk, hamparan sawah, bebek-bebek yang digiring di tengah sawah, dan suara leguhan sapi. Yang ketiga, ingat perasaan kalian saat itu. Contohnya, saat itu kalian merasa takjub, gembira, dan nyaman. Tuliskan dan ungkapkan perasaan kalian tersebut dalam puisi. Yang keempat, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Contohnya, petak-petak sawah terhampar seperti permadani alam.
bulir-bulir padi menguning seperti biji-biji emas mulia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa, supaya bisa ikut membayangkan peristiwa yang kalian alami. Contohnya, sebelum matahari terbit, ayam berkokok menyambut pagi. Fajar menyingsing dan burung-burung berkicau. Pagi yang cerah, bunga mekar dan harum semerbak memenuhi taman. Yang kedua, ada menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Bagi orang, memulai menulis puisi merupakan hal yang sulit. Kesulitan itu biasanya disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama tidak punya ide, dan kedua punya ide tapi tidak tahu cara menuliskannya. Kalian dapat memecahkan masalah tersebut melalui inspirasi 3 kata. Caranya adalah tentukan 3 buah kata, lalu buatlah kalimat-kalimat yang menghubungkan kata-kata tersebut supaya lebih jelas. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh A, 3 kata, hujan, ranting, dan awan. Kalimat puisi yang dibuat dari 3 kata ini adalah sebagai berikut. Masih tampak bekas hujan semalam, daun-daun jatuh, ranting-ranting patah, rumput dan tanah basah, awan di langit masih kelabu, matahari masih sembunyi, hatiku masih berawan. Seusai mendengar kabar duka darimu tadi malam. Kata-kata yang digaris bawahi itu merupakan kata-kata yang sudah ditentukan melalui inspirasi 3 kata sebelumnya. Adapun kata-kata yang larik lainnya adalah tambahan yang dibuat untuk melengkapi puisi tersebut. Contoh B, 3 kata, kelinci, rumput, dan manja. Larik puisi yang dibuat dari 3 kata ini adalah sebagai berikut. Aku mendapat seekor kelinci sebagai hadiah ulang tahunku. Namanya Boni. Kesukaannya makan rumput di halaman. Dia suka sekali bermain di antara bunga-bunga. Bila aku datang menghampirinya, ia akan berlari kepadaku dan bergelung manja di pangkuanku. Contoh C, ada 3 kata, teh, ibu, dan kursi. Larik-larik puisi yang dibuat dari 3 kata ini adalah sebagai berikut. Ibu suka minum teh setiap pagi. Ia akan duduk di kursi kesayangannya yang terletak di teras belakang, tepat di depan jendela kamarku. Ibu suka membaca buku sambil meminum tehnya. Aku suka memandang ibu saat ia diam-diam tersenyum membaca cerita-cerita favoritnya. Sekarang, cobalah kalian pikirkan 3 kata, lalu berlatihlah membuat larik-larik puisi dari ketiga kata tersebut. Waktu, karya W.S. Rendra. Waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mukjizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air, dengan nyanyian dan tangis angin silir, berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Oke adik-adik, kalian sudah mempelajari langkah-langkah bagaimana menciptakan puisi. Sekarang saatnya kalian menciptakan sebuah puisi berdasarkan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang menarik dan dapat kalian jadikan inspirasi untuk menulis puisi. Gunakan salah satu langkah-langkah menciptakan puisi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selamat mengerjakan! Oke adik-adik, dari materi kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa unsur pembangun puisi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik diantaranya yang pertama yakni diksi, yang kedua imaji, yang ketiga bahasa figuratif atau majas, yang terdiri atas majas metafora, majas simile, dan repetisi. Kemudian yang keempat ada bunyi atau suara, yang kelima ada rima, yang keenam ada ritme, dan yang terakhir ada tema. Kemudian unsur ekstrinsik diantaranya yakni yang pertama aspek historis, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga ada filsafat. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk menciptakan puisi, yakni menciptakan puisi dengan metode 5 langkah dan menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Menciptakan puisi dengan metode 5 langkah, cara yang pertama bisa dilakukan dengan cara yakni temukan satu hal yang mengesankan.
Kemudian yang kedua, ingat hal yang membuat Anda terkesan. Yang ketiga, ingat perasaan kalian pada saat itu. Yang keempat, gunakan majas untuk mengungkapkan. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Caranya yakni tentukan 3 buah kata, kemudian buatlah kalimat-kalimat yang menghubungkan kata-kata tersebut.